Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara yang saya hormati, Ketua STKIP Bima dan segenap jajaran pimpinan STKIP dan peserta webinar Indonesia yang hadir pada hari ini, para dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika STKIP yang saya hormati. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin sedikit saja menyampaikan mengenai pendidikan dan posisi strategisnya dalam membangun bangsa kita, bangsa yang besar, ya, bangsa yang diharapkan memiliki peradaban yang tinggi dan unggul. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan yang kita adakan di seluruh wilayah negara ini tidak lain dimaksudkan sebagai sebuah proses sadar untuk membangun dan melahirkan manusia dan masyarakat yang berbudaya, yaitu budaya unggul, budaya tinggi dan adiluhung, sehingga bisa berdiri sejajar bahkan unggul dari bangsa lain. Pendidikan yang tidak melahirkan budaya unggul adalah pendidikan yang gagal dan harus dievaluasi. Saudara, karena itu posisi pendidikan begitu sangat penting bagi masa depan Indonesia. Kalau ke depan Indonesia tidak memiliki budaya tinggi, tidak memiliki daya saing yang kuat, masyarakat yang lemah, sarjana yang korup, sarjana yang tidak memiliki karakter, dan masyarakat yang hanya ikut arus seperti kerbau yang dicocok hidungnya dengan tali, maka lembaga pendidikanlah sebagai salah satu yang paling utama dipersalahkan. Walaupun kita menyadari bahwa lembaga pendidikan bukanlah satu-satunya pelaku tunggal untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya tinggi itu. Lembaga pendidikan akan sangat menentukan bagaimana corak dan warna masyarakat Indonesia pada masa depan. Dan khusus bagi STKIP Bima yang berlokasi di Kota Bima, ikut menentukan corak dan warna masyarakat Bima ke depan. Karena STKIP melahirkan guru-guru dan pendidik yang menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan generasi kita pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, lembaga pendidikan, khususnya STKIP ini, harus mampu menjadi the center of civilization, pusat budaya, pusat pengembangan budaya, atau pusat pembentukan masyarakat madani yang unggul, yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, serta budaya dan karakter daerah Dombojo. Saya kira ini pula lah yang dimaksud dengan masyarakat Pancasila itu. Oleh karena penting dan strategisnya lembaga pendidikan itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat pembukaan secara jelas menentukan bahwa salah satu misi negara Indonesia merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana ditentukan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Misi bernegara tersebut dinyatakan oleh
para founding fathers dan mothers kita dalam konstitusi secara tegas. Ini secara tegas nih. Ya. Kenapa saya tekankan ini? Karena tidak ada konstitusi negara lain yang menentukan secara tegas misi dilahirkan negara itu adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena para founding fathers itu menyadari betul bahwa ratusan tahun bangsa kita dijajah dan dihina oleh bangsa lain karena kebodohan dan kemiskinan. Kebodohan dan kemiskinan adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Karena kebodohan melahirkan kemiskinan, dan sebaliknya, kemiskinan dilahirkan oleh kebodohan. Kebodohan dan kemiskinan melahirkan kekacauan, melahirkan masyarakat yang tidak tertib, masyarakat yang tidak teratur. Kalau kita membanding di berbagai negara, semakin tinggi tingkat kecerdasan rakyat dan masyarakatnya, maka semakin tinggi tingkat budayanya, maka semakin tinggi kesadaran hukumnya, semakin tinggi kesadaran sosialnya, dan semakin tinggi berbagai aspek dalam kehidupan. Jadi pendidikan menentukan segalanya. Undang-Undang Dasar menempatkan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam satu kesatuan utuh. Pembangunan kesejahteraan harus secara paralel membangun kecerdasan, dalam hal ini pendidikan. Lalu pencerdasan yang bagaimana yang hendak kita bangun sesuai amanat kemerdekaan? Hal itu dinyatakan dalam pasal 31. Saya ingin mengutip ini penting. Undang-Undang 45 menyatakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah cita budaya yang hendak kita bangun, yang dilakukan melalui proses sadar pendidikan yang dibangun oleh bangsa dan negara, termasuk oleh lembaga-lembaga pendidikan dan termasuk STKIP Bima dan lembaga pendidikan manapun di Indonesia. Demikian juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun harus menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa, dan kesejahteraan umat manusia. Demikian penegasan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Dasar nilai-nilai agama ini penting saya tekankan karena nilai itulah yang membuat ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk membunuh satu sama lainnya. Ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan. Ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk meruntuhkan peradaban. Saudara yang saya hormati, oleh karena itu pendidikan tidak saja transfer of knowledge, transfer pengetahuan semata, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pembiasaan dan penanaman cara berpikir sistematis, cara melahirkan inovasi, serta cara menyelesaikan masalah. Dalam hal ini biasa dalam ilmu pengetahuan disebut epistemologi, serta penanaman karakter akhlak. Bagi saya, dua hal terakhir inilah yang paling pokok dan utama harus disadari oleh para pendidik, guru, serta institusi pendidikan. Bahkan menurut saya, jika pun tidak kita memberikan yang pertama, yaitu knowledge, transfer of knowledge, kepada peserta didik, cukuplah bagi pendidik, guru atau institusi pendidikan memberikan kepada peserta didik cara menemukan ilmu pengetahuan, cara berpikir sistematis, kritis dan kreatif, dan cara memecahkan masalah dalam menghadapi kehidupan, serta penanaman karakter dan akhlak yang mulia, maka cukuplah itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan tujuan pendidikan dengan mudah dapat dicapai. Jika kedua aspek itu terbangun dengan baik, maka dengan sendirinya pengetahuan akan dapat ditemukan sendiri oleh peserta didik dan dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi dalam dunia teknologi informasi sekarang ini. Pengetahuan yang bertebaran dengan sangat mudah kita peroleh melalui internet. Dengan big data. Jadi data ada semua di handphone kita. Data seluruh dunia. Data statistik perkembangan apapun seluruh dunia. Dapat kita upload dan dapat kita cari dalam waktu yang sangat singkat. Begitu juga dengan buku-buku. Di seluruh dunia dapat kita buka jutaan
judul buku pusaka di seluruh dunia, maka dengan mudah kita dapat mencari daftar pustaka atau bahan bacaan pustaka untuk menulis artikel ilmiah. Sangat berbeda dengan kita dulu pada masa yang lalu untuk memperoleh buku hanya dengan kekuatan diktat dan omongan dosen yang menjadi sumber utama ilmu pengetahuan. Tapi sekarang mahasiswa dengan teknologi informasi dapat mencari dan menemukan sendiri pengetahuan itu dengan sumber yang dahsyat luasnya, banyaknya, bertebaran di mana-mana. Maka memberikan pengetahuan mengenai cara memperoleh ilmu pengetahuan dan menanamkan karakter serta pembinaan akhlak dan keteladanan menjadi hal yang sangat strategis dalam proses pendidikan. Pendidikan yang tidak melahirkan manusia kreatif, tidak melahirkan manusia yang berakhlak yang baik dan mulia, dan ada pendidikan yang melahirkan manusia yang membiu, manusia yang mudah ikut arus, dan manusia tidak bisa menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, ruang kuliah harus menjadi ruang untuk latihan inovasi, penanaman akhlak dan karakter peserta didik yang kuat, sehingga menjadi pembiasaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, dengan kekuatan adat dan budaya daerah masing-masing, yang di Bima, Dana, dan Dombojo, harus menjadi fondasi dalam pengembangan pendidikan. Nilai-nilai agama serta adat budaya daerah yang masing-masing dimiliki menjadi karakter lokal setiap daerah dan suku Indonesia dan harus terinternalisasi dalam setiap proses pendidikan, terutama bagi institusi pendidikan, pendidik atau guru, serta peserta didik. Karena tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan manusia-manusia yang berakhlak mulia. Hal demikianlah yang dibawa dan menjadi tujuan risalah Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk manusia, yaitu membangun akhlak yang mulia. Jadi, innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya pada diri Muhammad itu ada contoh akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami mengutus engkau, sungguh aku diutus untuk meningkatkan akhlak yang mulia. Makarimal akhlak itulah yang dibangun oleh Rasulullah SAW, sehingga Islam berkembang cepat seperti meteor yang melesat cepat sampai seluruh dunia dan termasuk di tanah Bima ini. Membangun akhlak mulia melalui kesadaran para guru, keteladanan para guru, pemimpin dan budaya membaca, ikra, budaya berpikir, afala tatafakkarun, budaya menggunakan akal sehat, afala ta'qilun, dan budaya merenung dan bermuhasabah, afala tatadzakkarun, harus dilakukan secara simultan dan bersama. Hanya manusia yang mendayagunakan otak, akal, serta hati itulah yang melahirkan masyarakat dan bangsa yang memiliki budaya tinggi dan unggul. Dan hal itu menjadi tanggung jawab utama lembaga pendidikan. Jadi, penggunaan akal, cara berpikir, menemukan masalah, serta menyelesaikan masalah, problem solving, atau penguasaan epistemologi harus menjadi alat dan benar-benar terinternalisasi dalam setiap pribadi pendidik, peserta didik, serta lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi, pendidikan tidak saja merupakan proses transfer of knowledge, tetapi hal yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana menemukan pengetahuan yang baru dan problem solving mengatasi masalah-masalah kehidupan. Lembaga pendidikan seperti STKIP yang dicita-citakan untuk melahirkan guru harus melahirkan guru yang berinovasi, guru yang dapat memberikan dorongan dan semangat, serta menjadi inspirasi bagi siswanya. Peserta didik yang diperkuat dengan ilmu cara berpikir, sistematis dan kreatif, ilmu dan kemampuan problem solving, serta kekuatan epistemologi, pasti melahirkan sarjana yang kreatif dan mumpuni, serta sarjana yang tidak bergantung pada formalitas ijazah, tetapi sarjana yang dapat mengembangkan dan menemukan cara hidupnya yang baik, walaupun tidak menjadi guru. Mereka dengan mudah dapat menjadi pengusaha, birokrat, politisi, petani,
yang berhasil ataupun aktivis sosial serta berbagai profesi lainnya. Fenomena inilah yang melahirkan seorang sarjana pendidikan yang dapat menjadi pengusaha sukses. Sarjana pendidikan yang dapat melahirkan politisi ulung, serta sarjana pendidikan yang melahirkan aktivis sosial yang disegani. Demikian halnya dengan dokter atau insinyur yang menjadi pengusaha sukses, politisi ulung, bahkan menjadi dai yang sangat dihormati. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengutip nasihat Haji Omar Said Cokroaminoto, sang guru bangsa, dalam tulisannya mengenai Muslim National on the Reach pada tahun 1920-an. Beliau menulis bahwa pendidikan tidak saja memiliki kepandaian akal dan ilmu pengetahuan, tetapi haruslah memiliki karakter yang kuat yang menjadi kepribadian para lulusannya. Yaitu pendidikan harus satu, menanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi. Dua, menanamkan benih keberanian yang luhur, benih keikhlasan hati, kesetiaan dan kecintaan kepada yang hak, sebagaimana yang menjadi tabiat masyarakat Muslim. Ketiga, menanamkan benih peri kebatinan yang halus, benih keutamaan budi dan kebaikan perangai. Kemudian yang terakhir, menanamkan benih kehidupan yang soleh dan sederhana. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi pendidikan sekali lagi bukanlah semata-mata transfer of knowledge, tapi transfer sikap, perilaku yang baik, transfer cara berpikir dan menemukan solusi atas setiap problem kehidupan yang dihadapi. Pendidikan adalah proses membangun kebudayaan unggul, budaya yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain, sehingga kita tidak dijajah lagi. Inilah saudara-saudara beberapa hal pokok yang dapat disampaikan pada kesempatan memberikan keynote speech dalam webinar ini, dengan harapan webinar ini memantik dan memicu kita untuk lebih bersemangat terus memperbaiki kualitas dan proses pendidikan yang kita laksanakan. Melaksanakan pendidikan dengan membangun secara seimbang antara transfer pengetahuan, cara berpikir, bereaksi dan berkreasi dan problem solving, serta karakter melandaskan pada nilai agama dan budaya serta adat istiadat daerah masing-masing, insya Allah melahirkan manusia-manusia dan masyarakat Indonesia yang unggul dan berbudaya tinggi. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berwebinar dan sukses. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hamdan Zulfa, SHMH. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Di kolom chat ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu Fitrah. Saya ingin bertanya, bagaimana peran dan masa depan guru atau dosen di era keterbukaan informasi seperti saat ini? Berbeda dengan zaman dulu, sumber informasi hanya dari guru atau dosen. Materi pelajaran yang diajarkan oleh pendidik hari ini sudah tersedia seluruhnya di internet, seperti YouTube dengan lebih variatif, berbentuk animasi dan dapat diputar ulang kapan saja. Jadi beliau bertanya bagaimana peran dan masa depan guru atau dosen di era keterbukaan informasi seperti saat ini, Pak. Ya, ini benar sekali, pertanyaan yang bagus. Bagi saya guru terancam sekarang ini. Iya. Jadi guru terancam, guru bisa lebih pintar dari mahasiswanya. Kalau guru tidak update terhadap perkembangan yang ada. Karena mahasiswa bisa menjangkau informasi yang lebih cepat, lebih luas, bahkan lebih dalam dari seorang guru. Jadi karena itu, guru sekarang ini tidak bisa sok pintar. Kalau dalam hal pengetahuan. Kalau dalam pengetahuan, tidak bisa menganggap diri sok pintar dan paling pintar. Tetapi, bisa jadi mahasiswanya lebih tepat, lebih banyak pengetahuannya kalau dia lebih rajin. Oleh karena itu, guru pada masa teknologi informasi
harus memberikan inspirasi, harus bisa memberikan inspirasi, metodologi yang tepat, cara berpikir kritis dalam memperoleh informasi yang sangat banyak sekali. Jadi guru yang hebat adalah guru yang bisa melahirkan mahasiswa yang jauh lebih hebat dari guru pada saat sekarang ini, dengan memberikan metode, cara berpikir, problem solving. Itulah tadi saya tekankan dalam tadi keynote speech, kenapa saya menganggap dua aspek itu menjadi penting. Jadi aspek metodologi, kemudian aspek pembinaan karakter dan akhlak. Nah, jadi guru yang memberikan inspirasi untuk menemukan ilmu pengetahuan, cara mengatasi masalah dan problem solving, itulah guru yang hebat, itulah guru yang tidak terancam oleh teknologi informasi. Tapi kalau guru seperti zaman dulu, zaman saya ikut kuliah, hanya memberikan mata kuliah, kemudian menguji berdasarkan pengetahuan yang ada, maka setiap saat mahasiswa bisa menyontek dengan internet, cari di Google selesai sebentar. Jadi kalau guru tidak kreatif, maka akan menjadi guru yang terancam dan tidak laku. Karena itu sekali lagi penting sampaikan cara berpikir, keteladanan, dan guru yang menginspirasi, itulah guru pada era teknologi informasi. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.